Bapak Muhammad Imran yang merupakan founder dari Data Driven Asia. Dan selanjutnya ada 45 menit pemaparan materi dari Bapak Ali Bardadi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan kata sambutan dan juga sekaligus membuka acara kita pada hari ini kepada Bapak Iwan Setiabudi, diperkenankan. Baik, terima kasih Mbak Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini, pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara webinar ini dengan topik Cyberview Landscape for Digital Talent. Tentunya yang saya hormati narasumber kita pada siang hari ini Bapak Muhammad Imran selaku founder Data Driven Asia. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir dan selamat datang di Universitas Wijaya. Juga dosen muda kita, ini Pak Ali Bardadi yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada siang hari ini. Juga Pak Deris selaku Ketua CDC Unsri dan tim, Mbak Santi selaku moderator, dan tentunya seluruh mahasiswa-mahasiswi yang tergabung dalam kegiatan webinar kali ini. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang sangat saya banggakan, puji syukur pada hari ini CDC Unsri kembali mengajak kita bersama untuk berdiskusi tentang intinya tentang digital talent, yaitu talent-talent di bidang digital. Barangkali kita sudah tidak asing lagi bahwa pada saat ini memang kita adalah era digital, yang mana ini adalah perubahan yang luar biasa, tidak hanya di bidang industri, tapi juga marketing, semuanya itu menggunakan era yang namanya digital. Dan tentu perubahan-perubahan ini sudah seyogyanya bagi kita selaku perguruan tinggi yang akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Ini kita wajib menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga kiranya nanti ini bisa berdampak tentunya terhadap lulusan calon alumni Universitas Wijaya. Perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan data tentang ketenagakerjaan, saat ini kita Indonesia sebenarnya berada pada era yang namanya bonus demografi, di mana jumlah penduduk yang produktif itu lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang tidak produktif. Tentu ini merupakan peluang, namun ternyata di balik itu kalau kita lihat angka pengangguran, ternyata sekitar 5-6% itu dihasilkan oleh yang berasal dari perguruan tinggi. Nah, tentu kita sebagai pengelola ya di perguruan tinggi sudah seyogyanya kita mengantisipasi ini, sudah seyogyanya kita menangkap ya hal-hal yang menjadi peluang, menjadi kekuatan kita sehingga kita bisa meminimalisir hal itu. Dan salah satunya adalah melalui CDC Unsri ini kita akan mencoba brainstorming tentang apa itu digital talent. Nah, oleh sebab itu Pak Deris, mungkin saya selaku WR3 mengucapkan terima kasih sehingga kegiatan ini nantinya bisa menginisiasi kita semua sehingga ini akan berkontribusi terhadap calon lulusan Universitas Wijaya. Saya rasa demikian saja Pak kata sambutan dari saya. Karena saya setengah 2 ini juga ada kegiatan webinar, jadi saya mungkin tidak bisa ikut secara penuh dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini bermanfaat untuk Universitas Wijaya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan secara resmi saya nyatakan webinar ini dibuka ya Pak Deris. Ya, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Deris, selamat pagi. Ya, Pak Iwan, terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak. Ya. Mohon diri ya. Saya Pak. Terima kasih Pak Iwan ya. Di ruang yang lain. Baik, terima kasih. Ya, Pak Iwan. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan Setiabudi yang merupakan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang selalu hadir dalam kegiatan CDC Unsri untuk membuka acara dari CDC Unsri. Selanjutnya, tanpa berbasa-basi lagi, kita akan mendengarkan sedikit brainstorming mengenai Cyberview Landscape menurut
Pak Dery Setiawan nih sebagai Kepala UPT Pusat Pengembangan Karakter dan Karir. Kepada Bapak Dery Setiawan PhD, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Wakil Rektor yang telah membuka acara secara resmi dan kolega-kolega saya, Mas Imran dan Mas Ali yang telah bersedia untuk menjadi narasumber pada siang ini. Sebelum sedikit tentang masalah kenapa tema ini diangkat, kami izinkan saya untuk memperkenalkan CDC Unsri. Jadi apa sih profil dan layanan kami, terutama untuk para mahasiswa Unsri yang ada di dalam cover layanan kami. Jadi intinya ada banyak kegiatan-kegiatan yang kami akan provide selama 2021 ini ke depan untuk meningkatkan layanan kepada kemahasiswaan. Jadi kalau kami bisa bagi ada tiga fokus kami, yakni pada masalah kepribadian, pada masalah evaluasi kesiapan dunia kerja, dan tes simulasi psikologi kerja. Seperti itu. Jadi akan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan mendukung capacity building, akan mendukung tentang career awareness, ya akan mendukung tentang masalah kesiapan fresh graduate dalam tes psikologi, seperti itu. Nah, kegiatan ke depan yang akan dalam waktu 2-3 bulan ke depan ini, kami akan mengadakan kegiatan disebut sebagai Unsri Virtual Career Expo. Ini kegiatan yang ke-11, namun karena ini masa pandemi, jadi ini kegiatan yang pertama secara virtual yang akan dilakukan pada bulan Oktober nanti. Platform sudah siap, tim marketing lagi bergerak untuk mencari para industri dan para partnership untuk bergabung dalam kegiatan kita ini. Berharap ada banyak ribuan mahasiswa, fresh graduate yang bisa dropshipping ya, sebagai seorang talenta di job seeker untuk mencari partner-partner ataupun tempat vacancy-vacancy dari industri-industri. Yang kedua adalah kita lagi membangun suatu sistem sebagai iCare, ya CDC Aware and Caring. Jadi kita berharap nanti konsultasi masalah karir, konsultasi masalah psikologi dan sebagainya ini bisa kita lakukan secara mobile. Seperti itu. Jadi itu beberapa layanan kami. Oke, berikutnya tema hari ini adalah masalah cyber view landscape for digital talent. Jadi memang ini diawali tema ini kita pengen, makanya kita menghadirkan Mas Imran nih dan Mas Ali yang kita anggap pakar di bidang pemerhati ya. Mas Imran ini pemerhati cyber ya Mas Imran ya. Salam kenal dari saya Mas Imran. Terus Mas Ali juga ya pemerhati business intelligence, pemerhati enterprise di Sumatera Selatan. Ini mungkin bisa memberikan gambaran seperti apa. Oke, nah saya mulai dengan ini nih. Saya ada 5 slide, mungkin hanya ada 5 slide. Jadi karena dampak yang luar biasa dari pandemi ini merubah cara kita. Merubah cara kita bekerja, cara kita belajar, dan sebagainya. Ini mau nggak mau sudah seperti ini ya. Ya, seperti itu deh. Dampaknya adalah kepada ternyata ada satu model pembelajaran, model cara kita berinteraksi ya ini berubah gara-gara ada pandemi ini. Nah, dampaknya adalah yang ujungnya nanti ternyata kebutuhan yang diperlukan adalah digital talent ya. The future of work after COVID ini saya ambil dari itu McKinsey itu. Jadi yang pertama adalah ya computer based office work ya. Jadi remote, jadi yang tadinya ini harus on-site, sekarang bisa nge-remote, ya kayak gitu ya. Terus semua berbasis pada digitalization dan automation. Pada akhirnya tidak perlu lagi banyak orang karena bisa di-remote dari jarak jauh, bekerja dari remote, semuanya paperless, ya semuanya digitalisasi, pakai sistem enterprise sehingga semua orang bisa bekerja di mana saja seperti itu. Pada akhirnya akan menurunkan, mereduce modal untuk memproduksi suatu barang. Nah, saya ambil dari data trading economics ya, Indonesia unemployment ini juga yang menjadi kegusaran kita, Indonesia unemployment rate ya kan.
Di mana kalau kita lihat data ini dimulai tahun 2020 kemarin, tepatnya di bulan Juli, ini tingkat pengangguran ini sangat tinggi, ya kan? Dan sangat tinggi sampai dengan Januari 2021 ini masih dalam kisaran seperti itu. Kalau data dari IMF yang kita lihat dari forecast-nya, makanya judulnya adalah Cyberview, kita pengen lihat data-data orang ini seperti apa sih melakukan radar ya kepada kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan lain seperti itu. Kalau kita lihat data dari IMF ini, kita lihat di tahun 2019 masuk ke tahun 2020 ini memang meningkat. Unemployment rate ini sangat meningkat di tahun 2020 ini kemarin ya. Terus turun sedikit di tahun 2021 karena memang banyak yang dirumahkan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat data dari hasil sensus di BPS yang kita infografiskan, hasil sensus penduduk tahun 2020 ini, kita lihat memang sebaran demografinya ini sangat ini ya, sudah mulai menuju ke demografi milenial, ya kan kayak gitu. Jadi memang dari 270 juta jiwa itu hampir 25% itu adalah milenial. Nah, dampaknya ini apa yang harus saya siapkan? Kalian ini harus bisa melihat opportunity yang mungkin dihasilkan atau didampak dari pandemi saat ini, ya kan? Nah, ya, kalau kita lihat data di sebelah kanan, pengguna internet Indonesia dalam angka 2020 ini sangat naik drastis, ya kan, seperti itu. Ya, dan seterusnya deh. Intinya adalah bahwa kemampuan dalam melakukan literasi, kemampuan dalam peningkatan pengambilan keputusan mencari informasi yang detail ini diperlukan seperti itu. Makanya hari ini kita coba untuk menghadirkan 2 orang pemerhati sosial media, pemerhati ekonomi nih, Mas Imran. sorry Mas Bro ya, seperti itu. Tolong dong diberikan gambaran kepada mahasiswa kami ya, seperti apa kebutuhan ke depan, seperti apa ya, di luar sono nih ngapain aja nih orang-orang ini. Jadi mungkin nanti setelah jadi sarjana kan tidak mulu untuk jadi ASN, tidak mulu mau jadi BUMN, ini bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan dengan konteks digital seperti itu. Ya mungkin itu Mbak Santi dari saya, pengantar di awal saya. Terima kasih Mbak Santi, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Dery Setiawan PhD. Ini super shocking ya Pak ya, ternyata pengguna internet pada masa pandemi ini luar biasa banyak dan juga dinamis Pak untuk pekerjaan sekarang. Nah, sudah tidak sabar rasanya mendengar dari Bapak Muhammad Imran selaku founder dari Data Driven Asia, bagaimana nih Cyberview landscape untuk digital talent di Indonesia menurut Pak Muhammad Imran. Kepada Bapak Muhammad Imran kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya share screen saya dulu. Sudah bisa lihat screen saya? Sudah Pak, silahkan. Ya. Jadi saya akan share itu lebih ke arah setelah kalian masuk ke dunia kerja, itu apa yang akan kalian hadapi, terutama dari sisi kalian sebagai data engineer, sebagai data scientist, maupun sebagai data analyst. Profil saya sekarang sebagai founder dari Data Driven Asia, terus sempat kerja di World Bank juga, bekerja di PBB, dan latar belakang pendidikan saya dari Elektro UGM. Nah, kalau kita ngomongin Cyberview atau ya cyber talent yang related sama data, pada proses hariannya kita akan sangat mirip-mirip apa yang dilakukan oleh Jenderal Sun Tzu. Jika kita tahu kemampuan kita itu di mana, terus kita bisa ngebaca landscape, entah itu misalnya kerja di perusahaan e-commerce, kita tahu kemampuan e-commerce kita itu di mana, keunggulan fitur-fitur e-commerce kita itu di mana, kita bisa istilahnya melakukan campaign yang sesuai dan bisa bersaing dengan e-commerce lainnya gitu. Nah, terus kita ngomongin big data. Banyak orang ngomongin tuh big data tuh kan.
apa sih sebenarnya big data itu? Nanti di slide-slide selanjutnya saya akan menunjukkan big data dari sisi tech stack-nya. Namun kalau misalnya kita bisa analogikan big data itu sebuah multiple resource informasi, kita bisa analogikan seperti gajah. Misalnya begini, anggap aja gajah ini landscape dari e-commerce, landscape data dari e-commerce. Nah, misalnya saya manajer pengembangan bisnis di e-commerce tersebut, namun pada keseharian saya cuma memegang data nomor 4 dan nomor 1. Sehingga kalau ditanya bos saya, bagaimana kondisi dari e-commerce kita, karena data yang saya pegang cuma 4 dan 1, ya cakupan berpikir saya, insight saya, hanya di sebatas data nomor 4 dan 1. Sehingga kalau ditanya bagaimana landscape bisnis kita, saya akan menjelaskan landscape bisnis kita tuh ya sebuah gajah ya, kayak panjang seperti ular Pak, terus besar seperti pohon kelapa. Nah, big data itu dibangun untuk mencegah terjadinya partial insight. Dalam artian kita harus bisa menyatukan beraneka ragam sumber data masuk ke dalam data lake, dan di data lake itu baru kita bisa mendapatkan overall insight kayak gitu. Nah, yang namanya big data biasanya disebut dengan 5V, volume, ya pastilah kan volume besar, terus velocity, kecepatan dari data tersebut per microsecond, per second, per menit, per jam, terus value-nya, apakah ini statistical data, apakah ini critical data, variasi dari datanya, terus datanya bisa dipercaya apa enggak, veracity, dan variasi datanya itu sebut sendiri. Nah, saya akan juga lebih sedikit mendalam terkait juga dengan itu kan dari sisi apa namanya sumber data. Pada waktu kita pengolahannya, saya asumsinya di sini dari computer science ya, jadi nggak ada masalah kalau kita ngomongin tentang algoritma, classification, regression, clustering, dan dimensional reductions. Karena pada waktu kalian misalnya ngebikin skripsi, ya, dan skripsi tersebut terkait dengan misalnya data mining atau ngebikin recommendation engines, pasti kalian akan istilahnya bertemu dengan cluster algoritma yang saya mention tadi kayak gitu. Terus data is no oil. Pasti teman-teman mahasiswa sudah sering mendengar lah data is no oil ya kan. Pada prosesnya itu emang sangat mirip sih pada waktu pengolahan data dari minyak mentah menjadi produk-produk turunan minyak, itu sama seperti pada waktu misalnya infrastruktur big data, mengolah dari data-data raw yang entah itu dari website, dari aplikasi mobile apps, dari existing dari data warehouse segala macam, menjadi sebuah insight. Nah, di proses penyulingan minyak, itu biasanya kan dia dari crude oil, terus difilter berdasarkan temperaturnya, dan dari temperaturnya akan menghasilkan produk-produk turunan kayak gitu. Nah, ini sama seperti tipikal arsitektur big data pada umumnya. Entah itu kalian istilahnya nanti bekerja di e-commerce atau di fintech atau misalnya di ride hailing kayak Gojek atau Grab, tipikal arsitektur dari big data itu kan seperti ini. Di pojok kiri atas itu kalian akan lihat ada sensor data, machine data, weblog, sosial media, ERP, SMs. Itu dikategorikan sebagai data yang bertambah dengan cepat atau streaming data. Kalau di keseharian kalian, ini misalnya data dari saat kalian membuka aplikasi Tokopedia, terus kalian mengklik menu-menu di Tokopedia, terus kalian masuk ke keranjang belanja dan pembayaran, semua aktivitas yang terjadi di sana itu akan masuk ke dalam processing engines. Nah, biasanya pipa datanya itu pakai Kafka. Nah, di bagian yang bawahnya itu, yang big data management, yang di bawah ada batch data, itu data yang sudah terstorage sebelumnya, atau data yang historical data.
maaf, ini biasanya formatnya kalau perusahaan itu masih generasi lama kayak BUMN, banyak format penyimpanan datanya itu masih berupa Excel, PDF, ada juga pakai Oracle, ada juga SQL Server. Nah, terus berbeda dengan tipikal teknologi data yang pra-internet, setelah internet kita banyak menggunakan data lake. Nah, dari data lake ini itu akan dikerjakan oleh data scientist untuk ngebikin model rekomendasi engines, ngebikin fraud analytic. Terus dari data lake juga itu oleh data analis dia bisa bikin dashboard. Jadi secara profesi data di dalam diagram ini ada 3 profesi. Data engineer dia yang memastikan data source yang tiap detik masuk streaming data itu tidak terjadi bottleneck, misalnya pada waktu Harbolnas itu kan lonjakan transaksi tinggi banget. Nah, data engineer itu yang memastikan infrastruktur data pipeline-nya itu scalable. Terus ada juga profesi data analis. Nah, data analis ini dia tools yang dia pakai biasanya Tableau, Power BI atau ClickView, dan dia biasanya ngebaca data dari data yang batch data, yang datanya sudah tersimpan beberapa saat lah, nggak real time kayak gitu. Nah, data scientist dia bekerja di area in between antara data engineer dan data analis. Karena dia juga harus bisa ngebangun model dari data yang sudah tersimpan, dan dia juga harus ngebikin model machine learning tersebut diimplementasikan di dalam data pipeline, sehingga kalau misalnya transaksi terjadi, customer tersebut bisa mendapatkan rekomendasi produk, atau misalnya kita menggunakan Gojek, bisa mendapatkan Gojek dengan titik terdekat di titik penjemputan kita, kayak gitu. Nah, implementasi dari diagram yang sebelumnya itu beraneka ragam. Di e-commerce itu bisa untuk mengidentifikasi customer, terus membuat rekomendasi produk. Kalau di manufacturing itu biasanya untuk monitoring systems, untuk anomaly detections, misalnya cacat produksi dari produk, kalau macam kayak gitu. Untuk healthcare, misalnya kayak Allo Dokter, dia bisa memetakan dari permintaan konsultasi kesehatan ke Allo Dokter, daerah mana misalnya yang permintaannya lebih tinggi, sehingga mungkin Allo Dokter bisa mengallocate data pipeline-nya lebih besar ke area sana, kayak gitu. Untuk transport, ini kayak misalnya di Tesla, itu bisa self-driving car. Kalau di transport, di kontekstual Indonesia, mungkin kayak Gojek atau Gokar, yang dimana dia terbantukan dengan road optimization, sehingga Abang Gokar dia bisa menjemput kita dari titik terdekat dia dan mengantar kita dengan pola pengantaran atau pola jalan yang lebih singkat, kayak gitu. Nah, tipikal dari pekerjaan data analis atau data scientist, pada waktu dia istilahnya menerima data, itu yang dia lakukan biasanya RFM matrix, resensi, frekuensi, dan monetary. Resensi itu bisa dikatakan seperti seberapa update atau kapan terakhir customer ini mengunjungi aplikasi atau platform kita. Bagi seorang business development, misalnya di Tokopedia atau Bukalapak, misalnya kita melakukan RFM Analytics, ini kita bisa memetakan dari misalnya 1 juta pengunjung yang bulan lalu, di bulan ini yang 1 juta kemarin itu mengunjungi kita, berapa persen yang tetap mengunjungi kita. Terus kalau secara frekuensinya, secara belanja, dari 1 juta pengunjung website tersebut, berapa persen yang istilahnya rutin belanja, terus secara monetary, berapa persen lagi yang dia spendingnya besar sekali, kayak gitu. Bagi orang marketing ini akan semacam kayak insight kunci. Kenapa dia bisa istilahnya menjustifikasi, oh untuk target yang
pembeliannya paling tinggi, dia harusnya kita kasihkan diskon paling besar karena dia telah sering melakukan transaksi dan tiap transaksi besar kayak gitu. Nah, RFM Analytics ini sebenarnya bisa dilakukan oleh entah itu anak informatika atau anak computer science atau mungkin anak bisnis juga, karena sebenarnya ini lebih ke arah bagaimana cara mengolah data berdasarkan 3 klaster tersebut. Dari RFM Analytics ini kita bisa membangun yang kita sebut dengan customer journey. Jadi kita bisa melihat, anggap aja misalnya dia sama sekali belum menginstal aplikasi marketplace, entah itu misalnya Tokopedia atau Bukalapak atau Lazada gitu kan. Terus tim sales itu kan biasanya campaign ke Facebook, ke Twitter, ke YouTube, ke TV-TV nasional tuh kan, untuk meningkatkan awareness pada misalnya Tokopedia. Nah, itu kalau misalnya campaign-nya dia digital, data engineer bisa memastikan semua aktivitas digitalnya tercapture, sehingga kita bisa memantau berapa orang yang meng-like atau mengklik atau subscribe di fanpage kita setiap kita posting. Terus kalau misalnya di YouTube gampang juga, kan ada YouTube Analytics, kita bisa lihat berapa orang yang tidak meng-skip iklan kita gitu kan, berapa orang yang menonton iklan kita sampai terakhir. Terus consideration itu biasanya kalau dia itu sudah menginstal aplikasi. Menginstal aplikasi berarti dari dia cuman tahu ada Tokopedia, terus dia mengconsider dan menginstal Tokopedia, terus dia melakukan purchase. Kapan dia pertama kali melakukan transaksi di platform kita. Terus kalau misalnya dia komplain, itu dia langsung komplain ke sellernya atau komplain misalnya ke Twitter, ke Facebook, karena biasanya juga orang komplainnya itu langsung cuap-cuap ke sosial media kan. Dan loyalty ini mungkin teman-teman sering dapatin kayak diskon-diskon dari Tokopedia, Bukalapak. Seberapa engage dia mengikuti loyalty kita. Misalnya kalau ada offer yang biasanya dari grup-grup WhatsApp, itu kita seberapa engage. Terus kita bisa pantau juga kalau dia terakhir istilahnya puas dengan membeli produk bisa di Tokopedia, dia melakukan review yang bagus apa enggak kayak gitu. Nah, proses end to end ini terjadi di bagian ujung sini. Ini kerjasama antara data engineer dengan data analis. Terus yang di bagian sini, yang bookings, website, shops, ini kerjasama antara orang bisnis dengan data scientist kayak gitu. Terus yang bagian sini, bagian sales sama marketing. Jadi dalam customer journey itu ada multiple tim yang saling bekerja sama untuk memastikan customer-nya itu istilahnya nggak kabur lah dan terus belanja kayak gitu. Nah, ini kan sebenarnya end-to-end itu kan data source. Setiap aktivitas dari customer itu kan ya sebuah sumber data. Nah, bagi teman-teman, ini akan jadi gambaran. Begitu saya lulus, saya mau targetnya sebagai data scientist, sebagai data analis, sebagai data engineer. Kalau kita pengen sebagai data engineer dengan latar belakang IT, misalnya software engineer, itu gap-nya nggak begitu jauh. Karena data engineer itu lebih ke arah emang kita ngebikin program, encoding, pakai Python, atau Scala, untuk ngebikin misalnya ETL proses, terus data pipeline, segala macam. Tapi kalau kita istilahnya begitu lulus, saya pengen jadi data scientist, itu gap ilmunya yang harus ditutup cukup besar, karena kita juga harus belajar lagi apply statistik, terus kita juga harus belajar lagi pemodelan matematika, karena untuk pemodelan di machine learning itu tidak pure hasil coding kita, kita harus juga bisa bikin model matematikanya dan statistiknya kayak gitu. Nah, ujung dari setiap aktivitas bisnis itu dari big data ke small data lagi. Dalam artian, misalnya tadi yang slide sebelumnya itu kan terkait dengan customer journey. Kalau kita multiply
menjadi jutaan, itu kan berarti ada jutaan customer dengan behavior yang berbeda-beda, dengan pola transaksi berbeda-beda. Itu biasanya akan insight-nya akan diambil sama orang marketing atau campaign untuk dijadikan topik digital campaign yang selanjutnya seperti apa. Dari topik ini kan di-blast ke YouTube, ke TV, ke billboard, segala macam. Itu jadi small data. Terus yang jutaan orang customer Tokopedia ini, dia kan akan melakukan aktivitas lagi via HP-nya, via web. Itu akan tercapture kembali. Terus ya dari big data, karena tercapture di sosial media, tercapture di aplikasi, tercapture di website. Dari aktivitas itu ujungnya jadi insight, insight-nya itu jadi blast iklan, campaign, digital campaign. Nah, itu kan ada istilah kayak siklik gitu. Jadi dari big data kita mengolah menjadi sebuah insight untuk sales, insight untuk marketing campaign, terus ada feedback-nya dari market, terjadi transaksi, terus big data lagi, tercapture lagi, jadi insight lagi, itu terus seperti itu, kayak gitu. Nah, tapi ujung dari proses data itu juga cuma 3 sih. Yang pertama, decision analytics. Bagi direktur bisnis mungkin ini untuk mentargetkan atau justifikasi market mana yang harus kita bidik lebih dahulu daripada market yang lainnya. Karena misalnya secara analitik customer usia 20 pertengahan sampai usia 30-an itu yang big spender di marketplace. Sehingga kita harus menciptakan konten yang sesuai dengan target customer kita gitu. Kalau deskriptif analitik ini biasa dipakai di Kemenko Perekonomian atau Bank Indonesia. Ini biasanya untuk menceritakan kondisi perekonomian makro itu seperti apa, menurun apa menaik. Terus kalau misalnya secara trajektori atau prediksi itu bakal seperti apa ke depannya. Biasa dipakai sama ekonomi makro. Kalau untuk predictive analytics ini biasa dipakai di marketplace untuk memprediksi rekomendasi produk yang tepat terhadap customer-nya, atau di bursa saham itu memprediksi harga saham. Tapi kalau untuk di harga saham, predictive analytics ini jauh lebih susah karena ada faktor bandar, sehingga kita tidak bisa akurat, karena bisa jadi pada waktu kita prediksi harga saham ini naik, tapi tiba-tiba bandar saham itu menarik dananya, itu harga saham kan anjlok. Dan behavior dari bandar saham ini kan istilahnya sangat tidak bisa dideteksi lah dia mau kemana. Sehingga predictive analytics lebih cocok untuk memprediksi behavior customer, bukan untuk behavior saham kayak gitu. Itu sekian dari slide saya. Terima kasih, Mbak Moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Imran. Ini super insightful banget nih untuk teman-teman juga ya. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian diingatkan kembali jika ada pertanyaan, silahkan langsung tulis di dalam kolom chat. Nanti di akhir setelah Pak Ali Bardadi menyampaikan materinya, kita akan diskusi sama-sama. Jadi disimpan dulu pertanyaannya, dan juga kami ingatkan kembali kita tetap ada kuis Instastory dan juga kuis pantun. Jadi teman-teman siap-siap, nanti di akhir acara kita umumkan pemenang-pemenang dari kuis tersebut. Nah, sudah dengan Pak Muhammad Imran yang super insightful, dilanjutkan lagi dengan Bapak Bapak Ali Bardadi dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pak Ali, apakah sudah siap? Sudah siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni, yang saya hormati Kepala Unit CDC, dan yang saya banggakan para peserta yang ikut webinar hari ini ya. Izinkan saya memberikan satu materi sederhana yang mungkin tidak terlalu berkaitan dengan dunia komputer ya, karena saya lihat di sini pesertanya banyak dari fakultas lain juga. Oke. Materi hari ini
yakni tantangan dan peluang digital talent. Jadi sebenarnya materi yang ingin saya sampaikan itu tentang peluang di masa-masa era digital. Nah, ini kurikulum PTI saya. Saya pernah bekerja di perusahaan sebagai staf IT, kemudian hampir beberapa tahun saya menjadi praktisi, kemudian menjadi dosen di Universitas Sriwijaya. Oke. Nah, berdasarkan data hasil sensus ya, jadi generasi Z ini sudah mendominasi di Indonesia. Yang kita lihat karakternya sangat high-tech, terus kebebasannya tinggi, individualismenya tinggi, sosial medianya sangat ini sekali, fanatik sekali, multitasking, efisien, kreatif, dan inovatif ya. Kalau dilihat di sini, kalau misalnya sudah 27%, ini berarti hampir setengahnya dikuasai oleh milenial dan generasi Z, dan kita itu mau tidak mau harus menyesuaikan dengan pola-pola generasi tersebut. Nah, kontribusi kita itu harus bisa berkomunikasi, apalagi generasi milenial dengan generasi Z, atau lagi baby boomers dengan generasi Z. Jadi kami harus bisa berkomunikasi baik lintas generasi, karena ada sikap dan perilaku atau kebiasaan yang memang tidak mungkin tidak biasa bagi generasi sebelumnya. Jadi generasi sebelumnya itu harus bisa memahami generasi yang selanjutnya, seperti itu. Kemudian mau tidak mau harus menguasai teknologi ya. Jadi dari sini kita melihat bahwa peluang digital talent itu sangat besar, seperti itu. Nah, beberapa karakter, jadi menurut American Express, jadi yang harus dimiliki di era digital, yakni digital mindset ya. Jadi pemanfaatan teknologi, entah itu misalnya dari fakultas mana, misalnya fakultas hukum, untuk memanfaatkan teknologi untuk berprofesi sebagai notaris dan lain sebagainya. Jadi kita itu harus bermindset digital. Jadi apapun itu, misalnya konsultasi via digital, terus misalnya di dunia kedokteran, kita bisa membuat layanan konsultasi tentang kesehatan, contohnya Halo Dokter dan lain sebagainya itu ya. Kemudian berani berinovasi, jadi berani untuk berbeda, seperti itu, baik dalam berpikir, membuat kebijakan maupun penampilan. Kemudian tidak berperan sebagai bos ya. Jadi di era digital kita itu harus kalaupun jadi pemimpin itu harus bersikap seperti leader ya. Jadi harus saling mengayomi, karena suatu produk ataupun hasil dari kegiatan itu harus memang kolaboratifnya tinggi kalau sekarang. Kemudian agile, cepat beradaptasi dan responsif terhadap perubahan, karena apalagi perubahan teknologi ya. Jadi dari tahun ke tahun kita sudah tahu bahwa perubahan teknologi itu atau cara kita berkomunikasi saja sekarang, contohnya webinar dan lain sebagainya ini, kita harus tahu dan cepat beradaptasi seperti itu. Meskipun kita tidak tahu sebelumnya, ini ternyata menggunakan ini. Kalau pakai Zoom, webinar harus online, seperti itu. Kemudian kedekatan dengan milenial secara langsung maupun media sosial. Jadi kalau sekarang tidak hanya secara langsung ya. Kalau misalnya dulu bersosialisasinya via berkomunikasi langsung, kalau sekarang mungkin lebih banyak ke media sosial atau digital, seperti itu. Nah, dari hasil pengguna media sosial di Indonesia, tentunya hasilnya lebih banyak ya. Seperti ini, Facebook ini mungkin segala lini sudah menggunakan Facebook.
kemudian Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Ini hasil survei ini bisa menjadi peluang nantinya. Contoh misal kalau kita lihat dari segmentasi usia misalnya, wah ternyata 18 sampai 34 tahun ini sangat mendominasi di Indonesia. Nah, berarti kita harus menghadirkan produk-produk yang bisa di usia 18 sampai 34 seperti itu. Jadi walaupun nanti profesinya bukan dari komputer, kita bisa melihat menelaah dari data-data yang ada seperti itu. Jadi kita tahu bahwa kalau seperti ini kita buat produknya harusnya range-nya seperti ini. Terus nanti dari laki-laki atau perempuan. Kalau dilihat di sini dari umur 25 sampai 34 itu banyak laki-laki. Jadi dari pengguna media sosial, jadi produknya lebih ke laki-laki atau seperti apa. Jadi tergantung hasil survei ya, seperti itu. Jadi di era sekarang data itu sangat berpengaruh sekali terhadap usaha, terus peluang dan tantangan seperti itu. Jadi tidak hanya peluang, tantangan juga seperti itu. Nah, perilaku media sosial di netizen Indonesia. Jadi kalau dilihat di sini 8 jam sehari ya, jadi lumayan. Jadi mungkin hampir seharian dari jam hampir 9 jam ya. Kalau kerja 8 jam sehari, kalau ini hampir lebih dari jam kerja kayak. Nah, media sosial juga mendominasi. Jadi 3 jam 14 menit kalau dilihat di sini. Jadi kalau beriklan di media sosial juga sangat ini sekali ya, berpeluang sekali seperti itu. Nah, kalau dulu kita lihat profesi ya, profesinya mungkin hanya dinamakan kalau staf IT seperti itu, staf IT saja. Kalau sekarang dengan era informasi seperti ini, mungkin banyak sekali jenis-jenis profesi yang akan muncul seperti itu. Misalnya UI UX designer yang ngurusin tampilan, terus perilaku user dan lain sebagainya. Satu lagi misalnya data analis yang ngurusin hanya menganalisis data saja seperti itu, atau seperti pembicara sebelumnya ngomongin data engineer misalnya. Nah, itu hanya ngurusin bagian itu saja. Jadi profesi akan berkembang, kemudian akan menjadi banyak seiring perkembangan dunia digital seperti itu. Nah, beberapa profesi baru ini hanya beberapa ya. Jadi mungkin bisa menjadi peluang nantinya. Misalnya sosial media spesialis. Jadi ada yang dinamakan profesi yang hanya fokus ke sosial media. Jadi misalnya dia pengamat, kemudian mengamati bagaimana cara beriklan yang lebih bagus, cara penulisan caption, strategi penjadwalan iklan ini akan ditampilkan jam berapa, terus segmentasi pasarnya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi bentuk konten pun itu diurusin sama sosial media spesialis seperti itu. Jadi brandnya ini akan sangat berpengaruh kalau sekarang terhadap media sosial. Kalau dulu kan kita hanya beriklan di billboard, terus koran dan lain sebagainya. Kalau sekarang media sosial sangat berpengaruh sekali. Kemudian ada content writer. Jadi ini berprofesi membuat konten ya dalam bentuk tulisan. Jadi sekarang membuat artikel saja atau kalimat dalam sebuah konten itu menjadi profesi. Jadi makanya tidak hanya dari fakultas komputer yang bisa yang menjadi peluang seperti itu atau profesi. Jadi bisa saja misalnya dari bahasa seperti itu atau dari psikolog seperti itu. Jadi kita itu bisa berprofesi ke profesi-profesi digital yang baru seperti itu. Kemudian ada video kreator ya, jadi yang ngurusin video misalnya buat video dan lain sebagainya. Jadi ada profesi khusus untuk buat video misalnya. Kemudian affiliate. Jadi ada profesi lain, jadi membutuhkan misalnya tentang kerjasama dengan klien, tapi
dengan strategi-strategi digital seperti itu. Ada lagi graphic designer yang ngurusin desain grafis ya. Jadi harus mempunyai kreativitas tinggi. Jadi kalau sekarang desain itu sangat berpengaruh misalnya untuk konten periklanan dan lain sebagainya. Makanya kadang ada desainer, graphic designer yang dibayar mahal ya. Jadi kalau misalnya pengalamannya sudah betul-betul bagus, dia bisa salary-nya cukup tinggi seperti itu. Karena yang diurusin bukan hanya gambarnya bagus ya, tapi gambarnya itu cukup dimengerti oleh yang melihatnya seperti itu. Kemudian juga ada misalnya ada data analis, data engineer dan lain sebagainya. Kalau data analis ini misalnya menganalisis data saja seperti itu dengan menggunakan tools. Jadi dia hanya berprofesi menganalisis data. Nah, ada lagi beberapa usaha via internet ya di era digital. Contohnya misalnya online store. Jadi online store ini ada 3 jenis berdasarkan sifatnya ya. Jadi ada produk fisik yang biasa dijual di Tokopedia, terus Bukalapak dan lain sebagainya di marketplace yang berupa fisik. Ada juga produk digital. Misalnya icon, terus bagian-bagian part coding atau gambar-gambar seperti itu dijual. Contohnya misalnya ini, contohnya misalnya di Code Canyon ini ada part-part dari digital misalnya ada JavaScript, ada HTML yang dijual, ada rekaman audio, video, kemudian foto, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya bentuknya berupa fisik ya. Nah, ini ada produk digital, kemudian ada dropshipping. Dropshipping ini kita bukan pemilik produknya, jadi kita bisa menjual tanpa memproduksi produknya atau memiliki produknya. Jadi kita sebagai perantara seperti itu. Nah, juga ada dari sini tadi ada online service. Online service ini menjual jasa via online. Jadi misalnya membuat logo, desain, menulis artikel, translate, terus membuat script, plugin, kemudian video, karikatur, dan lain sebagainya, jasa iklan, jasa SEO, dan lain sebagainya. Nah, biasanya online service ini banyak ya, via Facebook, Instagram, website, atau forum komunitas, Kaskus, dan lain sebagainya. Ataupun di marketplace ya, misalnya di Upwork, Fiverr, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi affiliate dan CPA. Jadi kita bisa menjadi perantara untuk memasarkan produk tertentu seperti itu. Jadi kita bisa membuat suatu media agar si pengguna bisa berminat untuk terhadap produk yang kita tawarkan, tapi sebenarnya sebagai perantara seperti itu. Nah, apa beda affiliate dan CPA? CPA ini cost per action, jadi komisinya itu bisa berlandaskan beragam action, jadi tidak hanya bentuknya penjualan, jadi komisinya kalau misalnya di satu klik atau dia berlangganan itu di actionnya per klik seperti itu, per action ya. Jadi kalau misalnya nih daftar berarti sudah dapat komisi. Nah, kalau affiliate umumnya komisi didapat atas penjualan. Kalau memang sudah benar-benar beli baru mendapatkan komisi seperti itu. Nah, asalnya langsung dari produk merchant-nya seperti itu. Jadi misalnya Amazon, kemudian Lazada misalnya kalau kita buka website terus diarahin ke Lazada atau marketplace lain, nah itu
affiliate biasanya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ali Bardadi. Ini sudah masuk sekali nih dengan pertanyaan teman-teman, seperti apa sih digital marketing, digital talent yang dibutuhkan untuk seperti saat ini. Nah, jadi untuk teman-teman silakan jikalau ada pertanyaan boleh raise hand, nanti kita akan buka untuk pertanyaan. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan juga via chat atau juga boleh raise hand. Silakan teman-teman sekalian. Raise hand dulu, nanti kita akan unmute. Kalau di chatting juga boleh nih. Silahkan. Oke, ada pertanyaan dari Arif Hidayat dari Teknologi Pertanian untuk Pak Ali Bardadi. Pertanyaannya, bagaimana Pak pendapatnya mengenai ketatnya persaingan fresh graduate dalam melamar pekerjaan di era digital seperti sekarang ini? Perlukah mahasiswa di luar Fakultas Ilmu Komputer mengikuti pembelajaran tambahan? Seperti itu Pak. Silakan Pak Ali. Mungkin ini ya, mencari peluang-peluang lain yang sesuai dengan jurusannya yang berkaitan dengan digital ya. Kalau misalnya memang profesinya ke arah sana. Karena gini, kalaupun nanti ikut kursus ya mungkin itu shortcut ya, tapi bisa saja ada seseorang yang memang berminat dulunya di dunia digital ya bisa. Tapi kalau misalnya memang dia memang menekuni misalnya seni seperti itu atau desain dan lain sebagainya, ada baiknya ikut yang les atau kursus digital, misalnya desain grafis dan lain sebagainya ya. Jadi misalnya ada lagi dari Fakultas Hukum misalnya. Fakultas Hukum sekarang ada juga konsultan hukum via digital seperti itu. Jadi tetap kalau memang tantangannya ya ada peluang-peluang lain, misalnya kita jual jasa via digital seperti itu juga bisa menjadi peluang ya. Jadi tidak menutup kemungkinan dari jurusan lain itu akan mendapatkan kesempatan juga seperti itu. Jadi tidak hanya dari ini ya fakultas komputer ya seperti itu. Karena perspektifnya kalau sekarang era digital semuanya bisa menggunakan handphone seperti itu. Tapi sifatnya pengguna. Kalau memang kreator berarti dia berprofesi sebagai kreator digital seperti itu. Kalau misalnya memang pengguna ya cukup melamar ke arah sana seperti itu. Jadi tetap passionnya tetap jalan, tapi peluangnya ada seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Ali atas jawabannya. Lanjut dari Randi Fadila dari jurusan Fisika. Pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Imran. Menurut Bapak, bagaimana cara menyikapi anak-anak muda yang sekarang kurang tertarik dengan inovasi Big Data Science, Pak, di era modern ini? Padahal banyak sekali yang dapat dipelajari dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Pak Imran. Ya, itu kayaknya memang fenomena global sih, bukan hanya di Indonesia. Yang pertama, mungkin salah satu penyebabnya karena kita kurang tertarik untuk istilahnya ngolah data. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita pengen masuk entah itu sebagai data scientist atau data engineer, data analis, itu kan mutlak. Hal yang paling pertama kita lakukan, kita suka dengan data dan mengolah data. Yang kedua, ada gap yang besar sih antara kemampuan coding dan yang diajarkan di kampus dengan yang dunia kerja. Nah, kalau misalnya selama di kampus itu dia hanya mahasiswa kantin kos itu biasanya ya kantin kos kampus itu dia biasanya secara kemampuan coding pada waktu dites kurang. Padahal kalau misalnya kita istilahnya motivasi kita cari kerja pasti uang gitu kan.
secara gaji itu data engineer sama data scientist itu gaji yang tertinggi sekarang, mengalahkan kalau misalnya kita kerja di perusahaan tambang batu bara atau misalnya di ladang sawit. Dulu 10 tahun yang lalu emang kerja di tambang itu besar, tapi sekarang profesi data engineer, data scientist itu udah ngalahin profesi kerjaan tambang lah kayak gitu. Sehingga mungkin motivasi awalnya kita harus push diri kita suka dengan data, yang kedua belajar pengolahan data, yang ketiga ya motivasinya karena gaji besar gitu. Karena kalau udah gaji besar pasti kan orang akan fight lah. Oke. Baik, terima kasih Pak Imran untuk jawabannya. Kita lanjutkan kembali ke Pak Ali Bardadi dari Ratu Esa Hubungan Internasional. Bagaimana Pak cara kita untuk memanfaatkan sosial media dengan sebaik mungkin? Dan saya punya usaha jasa sewa kamera melalui sosial media Instagram dan selalu memanfaatkan sosial media juga. Akan tetapi menurut saya belum maksimal agar orang-orang tertarik pada produk yang kita tawarkan tersebut. Bagaimana ya Pak? Nah ini mungkin tips dan triknya nih. Silakan Pak Ali. Ada 2 cara ya. Yang pertama berbayar dan tidak berbayar. Jadi yang berbayar itu kita mengiklankan ke pengguna seperti itu dengan ikut memahami juga karakter dari pengunjungnya seperti itu. Kita pahami segmentasi pasarnya ke arah mana, kemudian setelah jalan itu tetap harus dicek apakah ini memang betul-betul sampai tujuan atau tidak. Jadi misalnya nih saya jual produk tapi tidak sampai closing, tidak sampai konversi, tidak sampai laku seperti itu. Kesalahannya di mana? Itu apakah di media sosialnya, di kontennya dan lain sebagainya. Nah, cara kedua adalah tidak berbayar ya. Jadi kita harus melakukan pemasaran dengan akun-akun lain seperti itu atau memperbaiki kontennya. Dan betul-betul memang dipercaya oleh yang lain seperti itu. Karena di media sosial itu akan berpengaruh apa yang akan dilihat, kemudian apa yang menjadi minat bagi orang lain seperti itu. Dan yang paling efektif adalah memang mengiklankan di media sosial tersebut dengan diperhatikan karakter-karakter dari produknya, terus pengunjungnya seperti apa, target pasar kita itu siapa, seperti itu. Jangan sampai nanti salah sasaran ya. Jadi kadang banyak yang punya produk tapi salah sasaran iklan seperti itu. Jadi harus memang betul-betul diperhatikan apakah produk ini memang diiklankan untuk range usia segitu atau dari sisi misalnya demografinya hanya di Palembang atau untuk misalnya laki-laki atau perempuan dan lain sebagainya. Jadi ini harus diperhatikan. Baik. Kalau menurut Bapak nih, jadi saya yang nanya nih Pak, kalau penggunaan influencer sebagai yang kita tahu itu endorsement itu menurut Bapak efektif atau tidak ya Pak? Tergantung influencernya ya. Jadi kalau misalnya influencernya memang betul-betul berpengaruh, misalnya nih kayak apa ya, McD sekarang nih, McD BTS sekarang, ya Pak? betul-betul berpengaruh terhadap produknya, tapi kita harus siap dengan lonjakan pengunjung itu seperti itu. Jangan sampai nanti lonjakan pembelian produk, tapi kita tidak siap dengan layanannya seperti itu. Jadi periklanan juga harus juga memperhatikan kualitas produk ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ali. Dilanjutkan kepada Pak Imran, ada dari Emriki Apriyadi dari Fakultas Teknik. Bagaimana nih Pak cara mengejar gap knowledge yang efektif untuk menjadi data engineer jika kita berasal dari ilmu sosial, Pak? Kalau ilmu dari ilmu sosial, Iya, itu Pak. gapnya tinggi sekali. Tapi kalau istilahnya usia masih ya 20-an, 22, 23, itu masih make sense sih.
Hal yang pertama, misalnya diri saya dari Visipol, terus saya ingin menjadi data engineer. Hal yang pertama saya akan lakukan, saya akan ketik di YouTube data engineer. Terus langkah kedua, saya akan ketik lagi di YouTube how to become data engineer. Kalian akan menemukan banyak sekali tutorial bagaimana cara untuk menjadi data engineer, itu step by step. Emang mayoritas dari content providernya atau content creatornya yang related sama data engineer, data scientist, itu orang India sih, tapi nggak ada masalah. Karena mereka bisa istilahnya, saya udah banyak istilahnya nonton istilahnya review teknologi data engineering, data scientist, algoritma segala macam, mereka bagus-bagus. Jadi itu bisa menjadi fondasi awal kita untuk melihat data engineer itu seperti apa sih dan mereka tools apa yang dipakai segala macam. Nah, kedua, saya akan googling OOP, Object Oriented Programming, karena atau penguraman berbasis objek. Karena itu menjadi salah satu core-nya lah. Karena pada intinya software engineer maupun data engineer itu sama-sama membuat software. Cuman bedanya kalau data engineer dia spesifik ngebikin data pipeline, ngebikin data lake, kalau macam kayak gitu. Tahap ketiga itu saya akan coba menguji teknikal saya. Misalnya saya udah sebulan atau 2 bulan lah ngikutin YouTube-nya orang India itu data engineer, terus saya hand coding data engineer, copy paste dulu aja, atau kita istilahnya ngelihat di GitHub source code data engineer, terus kita type ulang gitu kan. Itu kan cara belajar paling cepat. Misalnya di bulan ketiga, bulan keempat kita coba menggunakan live data. Misalnya kita dari API Twitter, kita coba ingest data dari Twitter tersebut masuk ke dalam database sederhana. Itu tahap-tahap awal sih. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau selama kita masih ada keinginan untuk belajar dan pantang menyerah kayak gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Imran. Kita lanjut lagi nih untuk Pak Ali. Pak Ali, ini ada pertanyaan dari Nur Laili dari Hubungan Internasional. Nah, tadi Bapak menyebut dengan memahami konsumen ya Pak ya. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana tipsnya supaya kita tuh bisa paham Pak, objek atau konsumen agar penonton dari konten kita itu sesuai dengan minat Pak? Silakan Pak. Kalau berbayar itu ada reportnya ya. Jadi kalau misalnya produk ini ditujukan untuk perempuan, terus usia sekian dan lain sebagainya, mereka itu akan tersegmentasi, kemudian kita bisa analisis sampai konversi atau enggak seperti itu. Jadi kalau memang betul-betul beriklan, kita harus menyediakan media untuk transaksinya. Jadi berapa diiklankan, kemudian dikonversinya berapa, hasil penjualannya berapa, seperti itu. Jadi kita bisa tahu bahwa ternyata segmentasi kita yang kita buat ini salah, seperti itu. Jadi ada data reportnya, kemudian kita coba cocokkan dengan produk kita, karakter produk kita itu seperti apa. Contohnya misalnya produk ini ditujukan untuk usia 20 tahun sampai 30 tahun. Kemudian kita pertama kali kita coba semua usia seperti itu. Jadi akan terlihat misalnya produk ini dilihat oleh usia lain, tapi tidak terjadi transaksi atau konversinya tidak rendah seperti itu. Jadi cara mengefisiensikannya kita kecilkan segmennya seperti itu, kita analisis karena data-data sebelumnya itu biasanya terlihat ya kalau misalnya berbayar seperti itu. Tapi kalau misalnya di Instagram yang bisnis itu biasanya ada insight ya. Jadi kita betul-betul mengamati pola cara kerja dari konten kita, apakah sangat berpengaruh. Kalau kita konsepnya seperti ini, karakter kontennya seperti apa, apakah berpengaruh. Kadang tiap postingan itu ada like-nya berbeda, kemudian ada yang view-nya hanya view saja, kemudian
komentar pun tidak ada dan lain sebagainya. Jadi tiap postingan itu kadang dari sisi like-nya saja sudah berbeda ya. Jadi kita harus tahu produknya dulu, baru nanti kita analisis dari hasil report iklannya seperti apa. Baik, terima kasih Pak Ali untuk jawabannya. Dilanjutkan lagi nih untuk Pak Imran, ini cukup banyak Pak pertanyaannya. Untuk Pak Imran, bagaimana dari Agung Alfizin dari Sistem Komputer, gimana Pak caranya supaya menjadi seorang data analis yang baik sehingga mampu mengolah data dengan tepat? Nah, ini tips dan trik sepertinya Pak. Yang pertama karena udah kuliah di sistem analis ya, berarti kan sudah ada fondasi IT-nya lah. Tahap pertama memperdalam coding SQL query, karena apapun teknologi data di perusahaannya nanti pasti mereka punya SQL server. Yang pertama itu, yang kedua belajar memvisualisasi data. Jadi setelah kita jago banget nih di querying pakai SQL, ngolah-ngolah data pakai SQL, langkah selanjutnya kan kita harus memvisualisasi data. Nah, visualisasi data ini memang rada-rada tricky sih, dalam artian sedikit lebih ke arah seni, bagaimana seni kita memvisualisasikan sebuah data itu menjadi sebuah insight, dan pengguna dashboard kita itu langsung paham maksudnya apa. Misalnya kita sebagai data analis bekerja di e-commerce, terus data analis ini kan akan membuat business intelligence dashboard, dan dia akan dipakai sama tim sales sama marketing. Bagaimana cara data analis memvisualisasikan data ini kalau kita semakin sering mengasah, itu akan semakin bagus sih insight-nya yang bisa kita deliver kayak gitu. Jadi ya learning by doing, tapi fondasinya harus dari SQL query kita bagus. Terus kalau misalnya kita mau nambah bahasa pemrograman lainnya, tentunya Python sih, karena itu kayak semacam salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak dipakai di data analis maupun data science. Baik, terima kasih untuk Pak Imran. Pak, ada satu lagi nih Pak untuk pertanyaan ditujukan ke Bapak. Pak Imran bisa kasih contoh nggak sih Pak produk yang dihasilkan oleh data engineer? Produk yang dihasilkan data engineer pertama ya data pipeline. Jadi kalau misalnya kita mengasumsikan produk itu harus berupa mobile apps yang kita bisa pakai di HP kita, ya data engineer itu memastikan distribusi data di aplikasi itu berlangsung dengan sempurna lah. Jadi misalnya begini, kita pakai mobile apps, terus itu kan ada fitur-fitur, ada menu-menu yang di mobile app tersebut. Setiap kita mengklik, itu kan ada istilahnya feedback balik. Itu kan berarti ada pola istilahnya data yang mengalir lah kayak gitu. Itu kerjaan oleh data engineer. Nah, data engineer secara produk, kalau misalnya di tim engineering, produknya dia pertama data pipeline, itu bisa pakai Apache Kafka, atau kalau yang streaming bisa pakai Apache Spark. Terus produk kedua biasanya data warehouse atau data lake kayak gitu. Itu sih produknya data engineer biasanya. Dia nggak langsung terlihat dengan konsumen, karena yang terlihat langsung dengan konsumen itu kan biasanya mobile apps, dan itu kan ada mobile app developer, UI UX developer, segala macam kayak gitu. Oke, baik. Untuk teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Kalau masih ada dipersilahkan langsung di chat di kolom chat. Masih ada teman-teman sekalian? Kalau tidak ada, ini pertanyaan terakhir nih untuk kedua narasumber kita pada hari ini. Ini ada pertanyaan dari Christine dari Ilmu Komunikasi, Pak, untuk Pak Imran dan juga untuk Pak Ali. Bagaimana Bapak-Bapak sekalian ini melihat prospek kerja dalam bidang cyber ke depannya, Pak, diiringi dengan keadaan dunia yang seperti sekarang ini, yang semakin memprihatinkan, dan apakah
ada hal yang bisa dilakukan oleh para engineer teknologi dalam mencoba memperbaiki keadaan ini? Dipersilakan kepada Pak Imran terlebih dahulu seperti itu. Ya, justru di era pandemik ini, cyber talent itu sangat dibutuhkan. Permintaannya meningkat pesat banget. Entah itu kita sebagai bukan hanya data engineer, data science, data analyst, tapi all related sama digital itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena banyak perusahaan dia yang sebelumnya cuma brick and mortar atau jualan offline, dia harus jualan online. Dan talent untuk yang urusan online, mulai dari UI UX, mobile app developer, data scientist, data analyst, data engineer, itu kan sebenarnya di Indonesia supply-nya kurang, sehingga kita istilahnya banyak mengimpor dari Vietnam, dari India terutama kayak gitu. Sehingga prospeknya seperti apa? Selama kita istilahnya mau untuk tetap belajar, terus kita skill-nya udah terasa bagus, nggak usah takut sih akan kekurangan kerja. Justru pandemik ini menjadikan talent-talent digital tuh semakin banyak dibutuhkan, dicari kayak gitu. Baik, terima kasih Pak Imran. Kemudian dilanjutkan ke Pak Ali. Silakan Pak. Menambahkan ya, tidak hanya prospek kerja ya, tapi juga peluang untuk mencari kegiatan usaha sendiri, misalnya produk-produk digital juga sekarang prospeknya juga makin tinggi. Ada beberapa teman itu jual icon, jual produk-produk digitalnya. Ternyata di era pandemi seperti ini cukup meningkat seperti itu, karena baik itu kegiatan-kegiatan work from home karena meningkat, jadi akhirnya produk-produk digital itu juga akhirnya meningkat juga seperti itu. Jadi tidak hanya prospek kerjanya di situasi yang mengkhawatirkan ini yang mungkin kita khawatirkan ya, tapi sebenarnya akan cukup meningkat pesat karena penggunaan teknologi juga akan meningkat seperti itu. Jadi seiring waktu penggunaan teknologi makin meningkat, peluang juga akan meningkat seperti itu untuk digital talent. Baik, sepertinya untuk teman-teman sekalian tidak ada lagi yang untuk bertanya. Kalau masih ada, dipersilakan satu atau dua pertanyaan lagi, teman-teman sekalian. Tidak ada ya, sepertinya ya. Baiklah, untuk teman-teman sekalian, silakan dapat mengisi link absensi yang sudah kami tuliskan pada chat. Kami tunggu untuk absensinya sampai dengan pukul 15 sore hari ini. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Pak, Bapak-Bapak sekalian. Jadi mungkin kita akan langsung memilih saja nih Pak, dari menurut Pak Imran, boleh di-spill Pak siapa pertanyaan yang terbaik tadi Pak untuk kami berikan hadiah. Yang terakhir ya bagus pertanyaannya. Oke. Dari Wahyu Tarmidi ya Pak ya, mengenai produk dari engineer ya Pak ya? Bukan, ya pandemik itu. Oh, pandemik, baik. Ya. Baik, ini ada Christine dari Ilmu Komunikasi, boleh nanti langsung chat di WhatsApp-nya CDC Unsri ya Christine untuk koordinasi memberikan hadiah. Kemudian langsung kepada Pak Ali Bardadi, Pak, silakan Pak, pertanyaan yang mana tadi Pak yang menurut Bapak paling baik Pak? Dari fakultas lain ya, jadi apakah dari siapa ya yang dari fakultas? Pertanyaannya apa tadi Pak kira-kira Pak? Kalau di era digital, apakah kami bisa berprofesi ke arah digital atau ikut pelatihan digital seperti itu, atau tetap berprofesi seperti itu saja, kalau nggak salah ya? Oke, baik Pak. Oke, nanti yang merasa memberikan pertanyaan tersebut boleh langsung WA ke WhatsApp-nya CDC Unsri ya di 081279091265. Nanti kita akan koordinasi memberikan hadiah dari CDC Unsri. Selanjutnya mungkin untuk Instastory terbaik dan juga pantun terbaik nanti kami akan umumkan juga di Instagramnya CDC Unsri. Jadi silakan teman-teman melihat di Instastory-nya CDC Unsri.
dengan berakhirnya pengumuman tadi, juga berakhir acara kita pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Imran yang sudah menghadiri kegiatan kita pada hari ini, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kemudian juga kepada Bapak Ali Bardadi, terima kasih banyak, Pak, sudah menghadiri acara CDC Unsri kali ini. Dan juga untuk 124 orang peserta kegiatan pada hari ini kami mengucapkan terima kasih. Silakan diisi link absensinya. Nanti dari link tersebut kita akan cetakkan sertifikat dan juga akan kami berikan souvenir dari CDC Unsri. Saya Santi Marcelina Napitupulu undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea, and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat shade like money. This go overload, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk, just move right off the wall. Day or night, sky's the light, so we dance to the break of dawn. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass? Boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this bitch ching like money. And this go overload, I'm into that, I'm good to go, I'm down, you know I glow. And let's go! Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, life is dynamite. Life is dynamite. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, light it up like dynamite. Light it up like dynamite. Cause I'm in stars tonight, so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. This is so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, to the booty. A side step right left to
Just